Sehat Ibu? Mau panjang mau pendek? Tawa, ditanya tawa. Mau panjang mau pendek? Nah, ada bapak-bapak depan om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya doain biar semuanya pada sehat, panjang umur, cuannya banyak, biar cepat, biar lunas utangnya. Punya utang? Ompak semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramat, para ustazah, para orang tua, para guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul majlis, sahibatul majlis, yaitu al-mukarramah Saja Maisarah beserta pengurus majelis taklim Musholla Nurul Huda, yang kita doakan insyaallah Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Saja Haja Zubaidah Khatib SPDI, Saja Haja Rashidah SPDI, Saja Armani SPDI, Saja Haja Nurjanah, Ustazah Nur Aliyah, Ustazah Sumiati, Ustazah Sumiati Suhaimi, yang MC nih ya. Siapa ini? Dan juga tidak ketinggalan istri saya yang nemenin ibu ya. Kita doakan ibu-ibu semua, guru-guru kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah hari ini kita duduk di taman surga. Oh, ini namanya taman surga. Jadi orang-orang yang rajin duduk di majelis taklim, maka dia yang akan bisa masuk ke taman surga. Ini kalau ngaji segini nggak banyak? Segini? Oh enggak, banyak bapak juga ya. Jadi orang-orang yang rajin hadir duduk di majelis ilmu, berarti orang itu akan masuk ke taman surga. Pengen nggak Bu ke surga? Rajin hadir majelis taklim. Para ibu sekalian, hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, karena ayat perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Apa ayatnya Bu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Apa keuntungannya ibu-ibu
kita semua kalau sering bersolawat, kata Nabi 3. Orang yang rajin solawat keuntungannya 3. 1, nurun fil qabri. Orang yang rajin solawat, Allah kasih kuburannya cahaya. Ini mati gak nih? Semua mati gak? Pengen kuburannya terang, pengen kuburannya bercahaya, maka rajin-rajin baca sholawat. Yang kedua, nurun ala sirat. Orang yang rajin sholawat, maka ketika dia jembat di atas sirat, Allah kasih cahaya. Ini akan jembat semua, Bu. Ada yang baru melangkah, nyebur, ya Bu ya. Ada yang udah di tengah-tengah, Pak, nyebur. Ada yang nembir Bu, udah mau nyampe. Gak ilokan di Japan, nyebur juga. Maka kalau jembatnya pengen cepat Bu, seret kayak cahaya, jangan pernah tinggalkan apa Bu? Sholawat. Yang ketiga, nurun fil jannah. Orang yang gampang masuk surga, di surga dapat cahaya, jangan tinggalin apa? Sholawat. Sallallahu ala. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adawaiha. Masya Allah, ini calon-calon penghuni surga semua. Resep kali ya kalau satu kampung ini ada di surga semua. Nyampe di surga, kira-kira ngapain tuh? Biakan bukan Bu? Satu kampung semua Bu ya? Surga itu ada 8 pintu. Tinggal Ibu mau masuk pintu mana? Ada berapa Bu? 8. Pengen nggak masuk surga? Pengen banget apa aja? Tinggal diraba nih, dari 8 ini kira-kira dikerjain apa enggak? Ya. Kalau kagak dikerjain berarti jauh sama surga. Surga itu ada 8 pintu. Yang pertama, babus sholat. Surga itu ada pintu sholat.
Orang-orang yang rajin sholatnya gampang masuknya. Tapi kalau orang yang sholatnya kadang sholat, kadang enggak, kadang kalau lagi punya masalah, utang banyak, anak badel banget, baru rajin sholat Bu. Orang sini mah nggak ada yang gagal sholat Bu ya. Bu, hah? Mau sholat apa mau disolatin? Ya. Tapi kalau ada orang Bu, sholatnya kadang-kadang, sholatnya kadang-kadang, jauh sama surga. Kenapa Ibu sekalian? Pintu sholat itu menjadi pintu surga. Karena sholat tolak ukur pertama amal murid. Jadi kata Nabi, fa'in sholahat kullu. Kalau sholatnya bagus, sholatnya rapi, maka amal lain ikut rapi. Oh iya, ini kira-kira sholatnya masih banyak utang nggak? Oh, sholat banyak utang nggak? Berarti jauh dong sama surga Bu ya. Tadi kita mau masuk surga Bu ya. Jadi kenapa Ibu sekalian sholat nomor pertama Bu? Karena nanti ketika kita masuk ke liang kubur Bu, masuk ke kuburan, yang pertama kali ditanya sholat. Kalau sholatnya bagus, beres, kuburannya aman. Belum masuk surga tuh Bu, baru masuk mana? Kuburan 2. Jadi ketika masuk kubur Bu, kalau dia sholatnya berantakan, bahkan sering banget ninggalin sholat, habis salahnya remuk, diapain Bu? Digedikin sama malaikat Bu ya. Ada ular dicaplok. Yang pertama dicaplok apanya Bu? Malahnya. Kalau ada orang yang sering ninggalin sholat, siap-siap di kuburannya diapain? Caplok sama ular. Ya, jangankan dicaplok sama ular di kuburan Bu, di sini aja dicaplok ular, sakitnya bukan main Bu ya. Apalagi dicaplok di mana tuh? Kuburan. Kalau di sini kita digigit ular Bu, masih kita bisa berobat, masih kita bisa minta tolong dengan orang lain. Tapi kalau udah di kuburan Bu, sendirian, jeritan, nangis, minta tolong, nggak ada yang dengar. Siapa yang mau dengerin Bu? Tolongin gua, gitu ya. Nggak ada yang dengerin Bu. Makanya alhamdulillah nih, di sini ada majelis taklim, ada Ustazah Maisarah. Ibu tiap hari, tiap taklim diajarin sholat. Jangan sampai sholatnya diapain? Ditinggal. Besok kalau lagi segen Bu, malas sholat, ingat kalau gua masuk kuburan, kalau gua dicaplok apa? Gitu. Ya. Kenapa? Biar semangat Ibu sekalian ya. Ini bagaimana anak-anak kita bisa rajin sholat? Kalau ibunya tiap hari, tiap saat ninggalin sholat. Ini ibu saya tanya, rajin buka Quran apa buka TikTok? Ya. Kira-kira nih kalau di kuburan, TikTok dapat nggak nolongin kita? Tahu tapi itu ya. Nah, besok sering-sering buka Quran. Biar apa Ibu sekalian? Quran yang kita baca, dia menjadi cahaya di dalam alam kubur kita. Ini tiap hari baca nggak Bu? Jawabnya semangat ini ya. Tiap hari baca Quran nggak? Alhamdulillah. Orang-orang yang rajin baca Qurannya, tenang, udah punya ceweknya. Nanti di kuburannya terang, cahaya datang. Makanya Bu, kalau habis baca Quran, ini yang sering baca Quran ya, selesai baca Quran, 2 doa jangan ditinggal. Selesai ini sadaqallahul, baca doanya apa? Allahumma ja'alil Quran sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Quran ini teman saya di dunia dan pemberi syafaat di mana?
Aku selalu baca tuh. Doa yang kedua apa, Bu? Allahumma arhamna bil Qur'an imam wa nur. Allahumma minhumma wa alimna warzuqna wa waj'alhu lana ya. Nah kalau dari mana itu bagus semua ya. Berarti rajin baca Quran ini ya. Alhamdulillah. Nah, pintu surga yang kedua, Bu. Jadi nanti kalau yang rajin sholat tuh masuk pintu sholat, masuk, ayo masuk begitu ya. Jangan sampai ada nih orang Nurul Huda yang agak masuk nih. Yang kedua, pintu surga yang kedua, babur Royyan. Royyan itu pintu buat orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang puasanya Ramadannya tuntas, Bu. Ya, selesai, nggak ada utangnya, maka dia berhak masuk surga melalui pintu apa? Iya. Ini bulan Sya'ban, puasa Ramadan tahun lalu masih ada yang utang. Masih ada yang utang. Kalau sampai Ramadan masuk, Bu ya, udah masuk Ramadan tahun lalu masih punya utang belum bayar, bayarnya double. Satu puasa, yang kedua apa? Fidyah. Jangan sampai ketemu Ramadan nih, karena bayarnya apa? Double. Mumpung masih baru di awal Sya'ban, Bu ya, yang masih punya utang Ramadan tahun lalu, buru-buru apa? Bayar. Biar masuk surga pintu Ar-Royyan. Oh, insya Allah. Ini ada raba-raba dah. Apa punya utang berapa? Punya utang berapa, Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan orang sini mah puasanya rapi, bagus. Sholatnya juga bagus. Yang ketiga, Bu, pintu surga yang ketiga apa? Bagus sedekah. Pintu sedekah. Orang yang rajin sedekah, maka dia berhak masuk pintu surga dari pintu sedekah. Bu, tadi loket udah jalan belum? Kira-kira kalau loket jalan, ada goceng, ada 2.000, ada 20.000, apa orang sini ngasih 100.000? Yang mana, Bu? 2.000. Itu udah lecek banget, Bu ya. Kiraan yang lecek dia masuk ke loket. Pahalanya gedean mana, Bu? Kita masukin sedekah yang 2.000 atau yang 100.000? Kira-kira nih pintu surga itu kebuka sampai 100 sampai 2.000? 2.000, Bu. Kalau yang ngasih loketnya tadi jalan 2.000, itu namanya bola kuning buntut gasi. Ya, masa mau buka pintu surga ngasihnya pakai apa? 2.000, Bu ya. Jadi kalau kita pengen masuk surga pintu sedekah, maka jangan bosan-bosan, jangan pelit-pelit bersedekah, terutama buat anak-anak ibu sekalian. Oh, ini kira-kira kalau anak minta duit, berebut nggak ngasih ke anak sama bapak mamanya? Yang ada mah begini nih, datang orang sini mah, sana, minta sama bapak lu, gitu deh.
Begitu nggak? Mak, baru teman mak buat jajan. Bapak ada dong. Gitu ya. Begitu nggak bu? Jadi infak bu buat anak, ngasih infak, ngasih jajan buat bayaran sekolah, buat kebutuhan anak, suami dan istri harusnya rempuk. Dapat sini pak, bayaran sekolah mah udah bayar. Ada di sini istri begitu bu. Ada buat cium boleh sini bu ya. Kenapa ibu sekalian? Karena itu nilainya infak. Infak buat anak lebih afdol, lebih utama daripada infak di kotak amal jariah. Tuh, bu. Besok kalau anak minta, jangan apa? Jangan pelit-pelit. Berbut. Karena begini bu sekalian, suami dan istri ketika nanti dihitung catatan amal baiknya, dia masing-masing bu. Bu, saja Haji Atika Nur Ali, beliau kalau berinfak masing-masing mas suami. Kenapa bu? Nanti kalau di hari kiamat dihitung, kenapa kamu nggak punya nilai sedekah? Saya mah barang mas suami saya, gitu ya. Begitu nggak bu? Nggak ada. Jadi tiap orang itu masing-masing bu. Suaminya rajin berinfak, istrinya juga rajin apa? Karena catatan masing-masing. Nggak bisa dijadiin satu. Kali kalau kondangan mah satu amplop berdua laki bini bisa nggak bu? Bisa. Tapi kalau catatan di hadapan Allah nggak bisa. Ya Allah, malaikat, saya catatan berdua aja laki saya. Nggak bisa bu ya. Jadi kalau pengen gampang bu masuk surga di pintu sedekah, maka rajin-rajinlah bersedekah. Terutama perempuan bu ya. Perempuan kan bu, di neraka yang paling banyak siapa bu? Perempuan. Di neraka yang paling banyak siapa bu? Emang ibu mau? Kenceng banget jauh ya. Jadi kata Rasulullah, nanti di neraka penghuninya kebanyakan perempuan. Nauzubillah. Tapi nggak ada di sini mah. Ya, insya Allah. Akhirnya ada sahabat perempuan bertanya, Rasulullah, apa salah saya? Apa salah kami? Jangan kami paling rendah. Karena kamu kurang bersyukur sama suami kamu. Ada di sini yang lakinya disuruh masak, disuruh nyuci, mana orang juga. Ya, ada yang buru-buru katanya ya. Alhamdulillah tuh. Ya. Jadi kalau ada istri yang kurang bersyukur sama suami, siap-siap tuh penghuni apa? Neraka. Namun bagaimana ya Rasulullah biar kami bebas dari neraka? Kata Nabi apa? Sodakkan, sering-seringlah kamu bersedekah. Tuh bu. Jadi sedekah itu menghindari ibu-ibu masuk apa? Neraka. Berapa tuh dah? Berapa pintu surga? 4, 5. Ini belum 4 ini. 5. 3, 1 sholat, 2 puasa, 3 sedekah, 4 jihad. Ya, bu, ini kira-kira kalau majlis talim ini saya kasih naik bus bareng-bareng sono ke Gaza, perang, mau ikut nggak? Ya, saya umumin bu, yang pengen perang ke Gaza, saya siapin mobil truk no, mau nggak? Nah, aku pengen ala jihad bu ya. Tapi gampang ibu sekalian, ibu-ibu paling gampang dapat pahala jihad. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun, apakah perempuan kita berjihad? Kata Aisyah,
Iya, kata Nabi. Perempuan juga wajib berjihad. Tapi kata Nabi apa? Al jihadu la qitala fihi wala dima'a. Jihad perempuan tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Apa bu? Al hajju wal umrah. Jihadnya perempuan pergi haji, pergi tuh. Mana yang belum haji? Tunjuk. Ya kan saya doain biar buru-buru bisa berangkat haji. Mana yang belum umroh? Tunjuk. Pengen nggak? Pengen banget, pengen aja. Cuannya ada. Ntar pulang dari sini buka kasur. Ya. Kira-kira cuan apa bangsa? Bangsa dulu berarti bu ya. Jadi bismillah ibu sekalian ya. Kalau pengen dapat pahala jihad, segera daftar menjadi tamu Allah. Gak apa-apa, nyampe alhamdulillah. Nggak nyampe juga alhamdulillah. Itu pahala jihad. Berapa tuh? 4, 5 ya. Pintu surga yang kelima apa bu? Babul kaziminal ghaiz. Babul kaziminal ghaiz. Apa bu? Orang yang mampu menahan amarah, agak cepat marah. Ya. Jadi orang-orang yang kagak marah, bu, dia berhak masuk surga. Sama tetangga depan nggak marah, sama tetangga samping nggak marah, sama saudara dekat nggak marah, sama saudara jauh nggak marah. Orang itu berhak masuk surga. Ada di sini yang gitu. Sama tetangga depan merengut, ibu ya. Apalagi lebih parah lagi sama mertua gedek, sama mertua gedek bu ya. Marah deh sama mertua. Buang bu jauh-jauh buang. Kalau pengen masuk, jangan ada yang marah sama siapapun, bu, sama siapapun. Apalagi besok bu ya. Malam nisfu Allah ampuni semua makhluknya. Makanya kita kalau malam nisfu Sya'ban suruh baca Yasin. Ya, biar Allah hapus dosa kita. Jadi malam nisfu Sya'ban Allah turunkan ampunan Allah kepada semua makhluknya kecuali 2 yang tidak dapat ampunan. 1, musyrik. Hati-hati bu, kalau masih doyan musyrik, jauh sama surga. Dosa yang paling besar, dosa musyrik. Salatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, sedekahnya rajin, tapi masih percaya sama dukun. Bu ya, musyrik itu semua tidak diterima. Na'udzubillah. Kedua, orang yang kagak diampuni al-musahin, orang yang dendam sama orang lain. Ya. Jadi kalau orang punya dendam, kesel sama orang, gedeg sama orang, benci bertahun-tahun sama orang, gak pernah maafin, gak diampuni di bulan Sya'ban. Pas nisfunan. Nah, itu dibuang-buang bu. Ya, jangan sampai hati kita ada yang masih gedeg sama orang. Di sini ada nggak? Banyak. Lah jauh sama surga bu. Ya. Jadi kalau ada orang yang hatinya masih gedeg kayak orang gedeg kalau lihat dia itu ya. Pas penutupan pakai hadir lagi dia. Ya. Begitu dipakai bros sampai 2 kiri kanan. Pakai yang gede, gede ya. Gaya apa lagi gitu ya? Buang tuh bu, buang jauh bu. Besok kalau mati bawa
gedeg sama orang, masuk ke surga. Masuk ke surga. Ya, makanya saya kasih amal, Bu. Wow, coba taruh di sini, Bu. Di dada. Ayo di hatinya. Kan yang gedeg di sini tuh, Bu. Sakitnya tuh di sini. Begitu tuh, Bu ya. Taruh di sini, Bu. Coba pegang-pegang dadanya. Ada nggak denyutnya? Ada. Orang ibu, ada ya. Kalau udah mati itu kan enggak. Tiap habis sholat 5 waktu, tangan yang kanan taruh di sini. Ayo ikutin. Biar hati kan gede orang. Ya, tetangga gede, saudara gede ya. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran al-Fatihah. Baca itu, Fatihah baca. Habis selesai, yuk yang gedeg orangnya. Nah, gitu ya. Kan gedeg di sini. Orang sini kalau udah gede kayak begini, sampai mati lu, nggak maafin lu, gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita, Bu, yang hatinya masih gremet, kesel, kayak sama orang Bu ya, tuh amalin. Tiap habis sholat baca. Hati yang kayak gitu, Bu, jangan sampai dibawa mati. Kalau dibawa mati, rugi sendiri. Nih, Bu, contoh begini, Bu. Saya umpamanya gede-gedenya mau saya mesra ya. Udah baik. Orang udah gede, Bu, bagusnya aja Pak. Jelek. Ya. Dia lagi sholawatan, ya lah suara kayak suara piring apa? Piring kaleng, sholawatan lagi gitu ya. Dia pakai jilbab bagus, emang ada doang yang punya jilbab bagus. Oh ya. Dia pakai emas kerenceng-kerenceng, lah ya betul ya. Pokoknya cakep tuh, Bu. Kalau orang artinya apa tuh? Gedeg baik. Kalau saya, Bu, gedeg baik, kamu saja maisar. Apa kerugiannya, Bu? Satu, dosanya saja maisar pindah ke saya. Tuh, masuk. Nanti itu gedeg orang. Nanti dosa orang yang kita gedeg pindah. Makanya ada bahasa gini, Bu. Yarin mah diomongin orang juga nggak apa-apa, nanti dosa gua habis. Nah, gitu kan, Bu ya? Itu benar, Bu. Jadi kalau ada orang gedeg baik sama orang, hati-hati dosa orang itu pindah. Makanya ibu kalau diomongin orang, dikatakan orang, alhamdulillah, nggak usah pakai balas dendam. Makanya kemarin waktu lagi Habib ya, Habib apa itu datang ke Jakarta, ya. Ketika ditanya, Bib, kenapa Habib kalau dikatain orang, dicaci orang, dibully orang nggak marah? Itu adalah pahala buat saya. Alhamdulillah, Bu. Jadi kalau saya Maisarah saya katain, Bu, saja Mas alhamdulillah gua dikasih hadiah. Ya. Dan besok kalau ada yang ngomongin bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Oh, satu. Dosanya Ustazah Maisarah pindah ke orang yang ngatain. Saya punya nggak, Bu, pahala? Bu, punya nggak? Punya, karena saya sholat, saya puasa, saya juga sedekah, ya. Saya juga rajin hadir majelis taklim. Kita punya nilai pahala, Bu. Tapi karena saya gedeg, ya Ustazah Maisarah, Bu ya, maka nilai pahala saya pindah. Tuh, awas hati-hati. Kalau ada orang gedeg bayar orang lain, nilai ibadahnya, pahalanya apa? Habis. Makanya ntar pulang kalau gedeg sama saudara, maafin gua ya, cium pipi kanan, pipi kiri, maafin ya. Gitu nggak, Bu? Kalau ada besek, kasih itu sama yang lagi dibenci. Nih, gua kasih nih, besek ya. Kira-kira ngasih gak tuh?
Wah, dapat teman aku ya. Itu tanda bahwa hatimu memang udah bersih sama saudara enggak? Nah, kalau masih dendam, Bu, masih kesel ya, masih gedek, maka nggak akan bisa masuk surga. Makanya kata Nabi apa? La tagdob walakal jannah. Kamu jangan marah, pasti kamu masuk surga. Marah sama siapa aja? Pokoknya punya sifat marah, buang jauh-jauh, Bu, buang jauh-jauh. Orang yang mampu menahan amarahnya, maka dia masuk dalam surga. Babul kaziminal ghaib. Berapa tuh dah? Berapa tuh? 5, 6. Babul jannah. Ya, orang yang selalu kalau ngapa-ngapain sebelah kanan. Ibu pakai sendal kanan dulu baru kiri. Ibu pakai baju kanan dulu baru kiri. Ibu masuk kemari kanan dulu baru kiri. Laki kalau mau naik kanan dulu baru kiri. Begitu nggak, Bu? Besok kalau ntar malam kalau laki naik pak kanan dulu ke kanan. Ya. Ini naik kanan ke kiri juga, Ibu ya. Jadi orang-orang yang suka dengan yang kanan-kanan, maka dia berhak masuk surga. Itu kalau mau minum nih, mau biasa tangan kiri, Bu ya, pindah bubur kanan. Bismillah. Ya. Jadi jangan sampai salah. Kenapa, Bu? Karena Nabi suka yang kanan. Nabi kalau ngapa-ngapain kanan, sampai itu kanan, gitu, Bu. Ini kalau tidur ke kanan apa kiri apa lentang, Bu? Ya. Ibu sekalian, pokoknya ngapa-ngapain kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu. Atau juga, Bu, babul aiman ini adalah untuk orang-orang punya sifat tawakal yang tinggi. Nih, kita mau rada susah tawakal, Bu. Apa semua lain sama Allah. Bu, ini saya tanya, di rumah punya simpanan beras nggak? Ada. Cabai ada nggak? Ada. Bawang ada nggak? Ada. Tunggu ada nggak? Ada. Beda dengan Nabi, Bu. Kalau Nabi mah, Bu, punya simpanan. Beliau tawakal sama Allah, besok terserah Allah. Saking tawakalnya orang itu, maka orang itu dibukain pintu surga. Ada orang yang ya Rasulullah, saya belum makan. Lihat di rumah di belakang ada beras, ada besek, kasih. Beda sama kita. Ibu pas pulang dari sini bawa besek 2 biji, emang dua-duanya. Punya anak 2, emang untuk sarang 1. Pas dengar itu uang minta-minta, kira-kira dikasih nggak? Boro-boro, Bu ya. Gua aja mau 2 gitu. Jadi nggak sama kita dengan Nabi. Makanya pintu surga tawakal itu berat. Ya, berat. Beda dengan Nabi kita, Bu ya. Tapi kita berusaha, Bu, bismillah, tawakal. Seperti apa, Bu? Burung. Bu, burung pernah nggak mikirin nyari rezeki buat besok? Burung pernah nggak nyimpen? Ini kali makanan hari ini gue cari buat besok, begitu nggak? Nggak. Burung itu siang dia terbang nyari makan, tantang dia pulang kalau perutnya belum kenyang. Jadi di sarangnya itu, Bu, nggak ada beras sama nasi buat besok. Beda dengan di kulkas cabai ada, buah-buahan ada mana sampai busuk, Bu ya. Dikasih orang kagak, dimakan kagak, Bu ya. Ada gitu, Bu, sini, Bu. Ya. Dapat, Bu. Nah, 7. Ya, 7. Orang pintu surga apa, Bu? Babul zikri. Orang yang sering berzikir. Nah, berzikir itu pagi, berzikir itu malam, tiap hari berzikir, Bu. Terutama apa, Ibu sekalian? Istighfar. Bu.
Sehari berapa istighfar? Sehari berapa kali istighfar, Bu? Minimal 100. Apa, Bu? Istighfar yang kita baca, Bu. Istighfar yang kita baca, satu, dia akan menutup aib kita. Ini punya dosa enggak? Dosanya itu ditutup dengan istighfar oleh Allah. Yang hari ini nyolong ditutup oleh Allah, Bu. Coba kalau dibuka sama Allah, nyolong ketahuan, kira-kira diapain tuh orang, Bu? Habis digedikin, Bu, ya. Tapi kalau dia sering beristighfar, Bu, ketika dia melakukan kesalahan, istighfar itu menutup kesalahan. Yang kedua, Bu, istighfar itu menghapus dosa. Maka sering beristighfar, dosanya diapain, Bu? Dihapus. Tuh, zikir itu punya pintu khusus di dalam surga. Biar dosa kita Allah hapus, Bu, ya. Kita beristighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataaya Rabbi zidna aman rizqan wasi'an wa tub 'alaina wa tub 'alaina taubatan nasuha. Astagfirullah minal. Oh, Bu, lagi ngapain, lagi nyapu, kayak lagi ngapain, baca istighfar. Biar dosa kita apa? Habis. Kalau kita mati pulang kagak bawa dosa. Jon tenang, Bu. Di kuburan dia senang karena dosanya apa? Habis. Yang keberapa dah? Nah, 7. Apa, Bu? 8. Berarti dia babul ilmi. Orang yang sering ilmu, Bu, hadir ke majelis ta'lim. Jadi ibu-ibu nih, Bu, ini udah tahu, dia kasih tahu. Orang yang rajin hadir nyari ilmu masuk surga. Ya. Besok kalau ngaji kayak gini nih, saja masuk surga enggak? Masya Allah, kewalahan. Ya, Bu, ya. Jadi kata Nabi apa, Bu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang jalan menuju tempat nyari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Itu Allah gampangin masuk surga. Gampang tuh. Perempuan kan paling rajin, Bu, ngaji. Ya. Baru azan aja dia udah sholat, buru-buru mau pegang mic, mau sholawat, sholat. Ya, Bu, ya. Jadi ya ibu sekalian, kalau lagi males datang ya, gue segen banget kayaknya ngaji ya. Apalagi ada yang gua gede datang ya, ya udah datang bisa, Bu, ya. Jadi pulang dari sini, buang yang gede-gede, besok habis lebaran rajin ngaji. Insya ingat, gua kalau ngaji dapat masuk surga. Gitu, Bu. Ya. Ini kapan-kapan mau saja Mas Soro ini
Yang rajin ngaji dikasih door prize umroh mau bu? Oh, ya, rajin nggak tuh? Rajin bu ya. Nah ibu sekalian, orang yang datang ke majelis taklim satu, ibu dari rumah kemarin semakin jauh rumahnya dengan majelis, maka semakin besar pahala. Satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala. Maka kalau rumahnya dekat ini kesediaan saya ya nggak apa-apa, pinter balik saja kemana mau ngajar ke majelis taklim Nurul Huda, kan depan rumah bulan dapat pahala banyak bulan ya bu ya. Siapa sini yang paling jauh bu? Alhamdulillah bu. Jadi kalau di sini ada taklim hadir, di sana ada taklim hadir, ada disebutin tiap hari bererot, tubuh bererot. Kenal bererot bu? Sono hadir, sono hadir, sono hadir, masya Allah, tumpuk sama pahala, biar turuber bu. Ya, niatin ya Allah saya hadir ke majelis taklim biar saya gampang masuk surga. Ya, biar gampang masuk surga. Kalau hadir ke majelis taklim, satu langkah dihitung satu pahala. Yang kedua, ibu sekalian, satu langkah mengangkat derajat. Jadi orang yang pengen diangkat derajatnya oleh Allah, jangan malas-malas hadir ke sini. Ya, pokoknya nyampe sini mah mau tidur. Ya, nyampe sini nyari tembok, bendera. Aja bu. Ya, ada nenek-nenek yang gampang pada tidur bu, nempel apa? Molor. Ya, udah molor bunyinya lagi. Dapat nggak pahala dulu? Dapat, karena dia udah jalan. Yang tiga, ibu sekalian, orang yang rajin hadir ke majelis ilmu, Allah ampuni dosanya. Masya Allah bu, datang doang dosanya habis. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi besok begitu bu, kalau datang nih dosa gua habis dihapus, dosa gua habis dihapus. Makanya supaya sampai ke sini ilmu yang diajarin saja masuk bu. Ini kan nenek-nenek begitu bu. Tadi belajar sama siapa? Tuh mau saja mesarah. Belajar apa tadi? Gitu ya. Ya, ilmunya masuk kuping kanan, kuping kiri. Ini juga kalau belum ditanya, tadi lu penutupan ceramahnya apa? Gitu ya. Bilang aja 8 pintu. Sebutin gitu ya. Nah ibu sekalian, kalau pengen ilmunya masuk ke sini, syaratnya apa bu? Kalau belajar punya wudhu. Kalau belajar punya wudhu. Ini gimana mau wudhu dari rumah? Untuk sambil jalan aja. Rumah peraturan kecil diangkat wudhu ya. Jadi kalau kita ilmu yang kita cari, dia sukses belajarnya punya wudhu. Besok saja masalah wudhu rumah naik wudhu. Karena apa? Al-ilmu nur. Wal-wudu nur. Ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya. Jadi nanti bu di depan mahsyar ya kan kumpul bu seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Manusia pertama siapa bu? Ada. Terakhir tahu ya bu ya. Jadi dari manusia pertama yang Allah ciptakan sampai manusia terakhir kumpul di padang mahsyar. Nabi ditanya, wahai Muhammad, mana umatmu? Kamu kenal gak umatnya? Kata Nabi Muhammad, gampang mengenali umat saya. Dari begitu banyak bu, yang bersinar itu umat saya. Jadi mukanya bersinar karena sering berwudu, tangannya bersinar karena sering berwudu, rambutnya bersinar karena sering apa? Berwudu. Itu umat saya, umat saya.
Makanya orang boleh Bu dalam keadaan berwudu, besok kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Ibu kalau lagi mau tidur sama laki, wudu dulu. Ya, sunnah orang berhubungan intim suruh apa? Wudu. Jangan kayak cerita nganten baru, Bu. Nganten baru dipesan, lo kalau kan punya anak bagus, kalau mau begitu wudu dulu. Bener tuh dia praktekin Bu. Wudu, nganten baru namanya Bu ya. Habis wudu dia sholat. Biar yang ditanam bibitnya apa? Tumbuh bagus. Nyampe ke atas dipan karsa sempat colek sama dia lantal bulan. Ya. Selesai wudu, naik lagi ke kasur, kecolek bininya, gatal, duduk lagi. Kata bininya lah kapan naiknya bang? Kalau wudu mulu wudu ya. Jadi berwudu itu cahaya, terutama berwudu ketika belajar. Makanya besok kalau belajar ilmu biar nyangkat, biar masuk, biar meresap, jangan tinggalin wudu. Ya, termasuk ibu sehari-hari. Kalau lagi bakal udah punya wudu kan enak Bu, baca Quran enak, ya Bu ya. Mau baca tasbih juga enak. Ini duduk begini Bu, pahalanya lebih gede yang punya wudu sama yang nggak punya wudu. Ya, jadi orang yang rajin hadir ke majelis ilmu, dia berhak masuk surga. Pokoknya bisa begitu Bu. Kalau malas segan banget gue ngaji, ya Allah segan banget ya. Saya mau pintu surga nggak ada yang masuk. Kan begini Bu. Hari ini ibu datang, ternyata minggu depan nggak datang. Belum tentu minggu depannya ada umur. Betul nggak Bu? Ada kan nih yang tahun lalu duduk di sini hadir, tahun ini karena berjalan kubur ada? Iya, jamaah sini tahun lalu ikut acara nutupan, tahun ini dia di mana? Kuburan. Bisa jadi tahun depan ibu yang di kuburan. Betul nggak Bu? Mana yang mau nunjuk? Hah? Nggak ada yang mau? Ini mau ya. Yang keempat kelebihannya apa Bu? Orang yang datang ke majelis taklim terus dia mati sedang menuntut ilmu, maka dia dijuluki jihad fisabilillah. Tuh, makanya kalau lagi ngaji sampai mati. Pokoknya kalau ngaji gua niatin ngaji kesini sampai mati. Ya, jangan ada lagi perasaan gua sama dia, gua kesal sama dia. Apalagi parah mampu yang parah, gedenya mau tanya. Tahu saja digedegin, ya Bu. Dalam kitab Taklim Al-Muta'allim Bu, nggak boleh ngaji belajar gedeg sama gurunya. Ibarat orang berobat gedeg sama dokternya. Untung kalau harus suntik mati, ini Bu ya. Jadi ketika orang belajar itu Bu, sama seperti orang berobat. Kalau dokternya kita senyumin, dokternya kita ramahin, senang gak tuh dokter Bu? Ngaji, usah dipromotin Bu ya. Usah digedegin. Untung gak disuntik mati Bu ya. Maka syarat ilmu biar gampang masuk, seneng ridho sama ustazah. Apalagi kalau bisa ngasih hadiah Bu. Ini hari ini kan penutupan Bu ya. Ngasih hadiah enggak? Ngasih hadiah enggak? Nasinya pelan Bu. Ya. Jadi guru itu begini Bu, ada 3. 1, yu'azzimahu. Guru itu diagungkan. Ya, diagungkan. Yang kedua, yukrimahu. Dimuliakan. Kalau pengen dimulia apa? Nyampe. Yang ketiga Bu, wa'itihim syai'an. Berikan guru itu hadiah apa aja terserah. Karena guru itu sudah ikhlas Bu. Saya yakin saja masalah kalau datang nih dikasih amplop kayak berbayar kayak agak bayar tetap apa? Hadir. Mau 10 orang, mau 20 orang tetap apa? Hadir.
Jadi ujungnya Bu, wayuk tiahum syai'a, berikan sesuatu. Apa aja kita punya saja, saya nggak punya duit saja, saya ngasih kambing aja antum saja ya. Nah, enak atau Bu? Satu lagi saja, saya nggak punya, saya ngasih nila aja 2 ya, enak ya? Saja, saya nggak apa-apa, ini ada jeruk 2 kilo gitu ya. Lalu saja di rumah kambing ada, bebek ada, nila ada Bu ya. Alhamdulillah. Nah ibu sekalian, jadi mudah-mudahan hari ini dari 8 pintu terserah ibu mau masuk rumah. Syukur-syukur 8-8-nya. Dia ahli sholat, dia juga ahli puasa, dia juga sering sedekah, dia juga nggak pernah gede sama orang, dia juga rajin berzikir, dia juga rajin ngaji. Tuh, cakep nggak tuh orang begitu Bu? Semuanya ngumpul di dia. Ada orang muda gitu. Sholat dia yang rajin, puasa dia yang rajin, ngaji dia yang rajin, sedekah dia yang rajin. Ya, sama orang sama baik. Ada di sini Bu, ada. Alhamdulillah kalau ada ya. Terus Bu, mumpung bulan Sya'ban masih awal, tiap hari Bu minimal 100 sholawat. Tiap hari. Pokoknya jangan ditinggal, biar kita dapat cahaya. Cahaya ketika kita mati, cahaya ketika kita di atas jembatan, cahaya ketika kita masuk surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil syara. Wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatina wa talibatina min yawmina hatta ila yaumi. Sekali lagi ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatina wa talibatina min yawmina yaumin. Biar ganjil sekali lagi ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sanatan tubashiruna biha wa ahlana wa mu'allimina min yaumina yaumil akhir. Oh Bu, sholat gampang Bu, sambil nyapu saja, sehat, sambil tiduran Bu. Kalau mau tidur pengantarnya sholat. Mudah-mudahan Bu ya, kita termasuk orang-orang yang bersama Nabi di dalam surga. Pengen gampang masuk surga. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci.
carilah pintu surga dengan amal sendiri. Sekali lagi, siapa ingin pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Mudah-mudahan 8 pintu surga bisa kita raih. Terima kasih sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Buat ibu yang biasa main TikTok, tinggal follow TikTok saya. Nah, TikToknya KBIHUWAC. Ya, TikToknya KBIHUWAC. Doain Bu ya, insya Allah KBIHUWAC ini tahun ini akan berangkat angkatan kedua. Dari Jumalang sekarang ada 3 KBIH. Ada Tepak, ada Isa, ada WAC. Nah, WAC itu punya kami baru Bu ya. Ini tahun yang kedua. Ibu-ibu kalau mau daftar silakan. Dari rumah cuma punya uang sejuta langsung daftar haji ke depan. Nanti kekurangannya dicicil tiap bulan.